warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahadihil qahhar. Kullu syai'in halikun illa wajhuha lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah kita mengucapkan kalimat tauhid dan tahlil sebagai bentuk sanjungan dan pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tiada kata dan ungkapan yang lebih patut kita sampaikan dalam majelis yang mulia ini melainkan wasiat takwa. Nabi Muhammad SAW telah memberikan kepada kita teladan dalam wasiat takwa, di mana beliau telah berwasiat kepada para sahabat beliau untuk bertakwa sebagaimana yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Ittaqillahi haitsu ma kunta wa as-sayyi'atul hasanata tamhuha wa khaliqin nasi bihulukin hasan. Artinya adalah bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, ikutilah perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik, agar ia menghapuskannya dan berakhlak baiklah kepada semua manusia. Dihasankan Albani dan disahihkan Sunan At-Tirmizi. Hadis yang mulia ini sudah sangat jelas memberikan penjelasan kepada kita bahwa ketakwaan itu terbatas pada waktu dan tempat tertentu. Artinya seorang muslimin harus bertakwa dimanapun dan kapanpun dalam situasi dan kondisi apapun. Takwa adalah pakaian seorang mukmin sejati. Takwa adalah bekal paling baik bagi seorang hamba untuk menempuh perjalanan bertemu Allah. Dan takwa adalah benteng diri yang paling kokoh untuk melindungi diri kita dari kemaksiatan dan penyimpangan. Hanya masalahnya, takwa tidaklah semudah diucapkan dengan lisan apa yang dipahami oleh para sahabat Nabi Muhammad. Dari kalimat yang agung ini, tidaklah sesederhana yang kita ungkap dengan pendengaran, tidak pula sebatas rutinitas yang sering kita dengar setiap kali seorang khotib memulai khutbahnya. Takwa adalah sebagaimana yang diartikan oleh seorang sahabat. At-taqwa huwal khaufu bil jalil wal amalu bit ta'jil wal ridha bil qalil wal istidadu bi yaumir rahil. Takwa adalah perasaan takut kepada yang maha agung, mengamalkan apa yang diturunkan dari Allah, merasa cukup dengan rizki yang sedikit dan mempersiapkan diri untuk menghadapi hari akhir, yaitu hari yang digambarkan Allah sebagai a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma la yanfa'u malu wa la yanun illa man atallahi biqalbin saliman. Hari di mana harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Surat Asy-Syura ayat 88 hingga 89. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Sesungguhnya bagian manusia di dunia ini adalah hanya sebatas umurnya. Apabila seorang menabur benih dengan baik, nanti orang yang melakukan transaksi yang menguntungkan adalah dengan beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa yang tenang. Maka di akhirat ada surga yang menanti. Tapi apabila sebaliknya umur yang ada hanya diisi dengan keburukan, sia-siaan, menumpuk dosa dan mengejar kesenangan nafsunya, maka sesungguhnya semua itu adalah kerugian yang nyata. Perhatikan firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal 'ashr.
innal insana lafil khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, mengerjakan amal soleh dan menasihati supaya menaati kebenaran, dan menasihati supaya menaati kebenaran, kesabaran. Surat Al-Asr 1-3. Al-Imam As-Syafi'i menafsiri ayat ini, kalau seandainya Allah tidak menurunkan hujah atas hamba-hambanya kecuali surat ini, niscaya surat ini cukup bagi mereka. Dan sebaiknya bagi orang yang beriman dan beramal soleh adalah sebagaimana janji Allah di dalam ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minu falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan sesungguhnya orang yang beriman akan kami berikan, dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran surat An-Nahl ayat 97. Jemaah Jumat rahimakumullah, ingat baik-baik bahwa sekecil apapun amal yang kita lakukan, pasti kita akan mendapatkan balasannya. Tidak akan ada yang luput dari pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat pula bahwa kita semua pasti akan kembali kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala telah jauh-jauh hari memperingatkan hal ini. Firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Apa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja, bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami. Quran surat Al-Mu'minun ayat 115. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena orang yang berakal adalah orang yang dapat menghitung amalannya dirinya sebelum Allah menghitungnya. Dia merasa takut akan dosa-dosanya yang dapat menyebabkan kehancurannya, karena ajal senantiasa mengintai kehidupan setiap orang dan kematian selalu siap menyudahinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ajurakum yaumal qiyamah faman juji ha'anin nari wa uragi hilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sesungguhnya ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Quran surat Al-Imran ayat 185. Jemaah Jumat rahimakumullah. Maka barang siapa yang telah mengikuti tuntunan Allah dan Nabi-Nya, hendaklah senantiasa berusaha istiqomah dalam kebaikan dengan harapan dia dapat meraih akhir hidup yang baik. Allahumma a'idna min azabin nar wa min azabil qabri wa a'idna min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil Masyihid Dajjal. Allahumma arhamna inda sakaratil maut wa wassilana fi kuburina wa sabbitna bil qawli sabiti fil hayatid dunya wa fil akhirati wa tubu ilaih jami'an ayyuhal mu'minun wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah hamda katsiran thayyiban wa subhanallah bukratan wa asilan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita menengok para salafus sholih bagaimana mereka menyikapi akhir hayatnya dengan harapan dapat menjadi peringatan dan pelajaran bagi kita. Sahabat tersebut menjawab, benar, akan tetapi saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha qabada biyamini qabdatan wa ukhra bil yadil ukhrai wa qala hadi wa hadi lihadi wala ubali. Sungguhnya Allah menggenggam satu genggaman dengan tangan kanannya dan satu genggaman lainnya dengan tangannya yang lain, yang berfirman yang ini adalah untuk yang ini, surga. Al-Hafiz Ibnu Katsir berkata, sesungguhnya perbuatan dosa, maksiat dan kecondongan kepada hawa nafsu pengaruhnya akan mendominasi pelakunya ketika menjelang kematian dan setan akan menguatkannya. Maka berkumpunlah pada kedua kekalahan dengan lemahnya keimanan sehingga dia akan terjatuh pada akhir hidup yang sangat tidak baik. Jemaah Jumat rahimakumullah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar berkenan menutup hidup kita di dunia ini dengan sangat baik dan melimpahkan kepada kita rahmat dan ampunannya. Amin. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma sa'alal bijamil muslimina min kulli amin farajan min kulli dikin makhrajan min kulli bala'in afiyatan. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa azilas syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad dini wan sur ibadakal mu'minin ya rabbal alamin. Rabbi fir lana wal ikhwanina allazina sabaquna bil imani wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min awjajina wa dzurriyyati fa qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.